Selamat bertemu kembali semua keluarga besar BMC New York dan juga bagi setiap saudara yang menyaksikan program ini baik secara live maupun siaran ulangnya. Dan saudara sekalian, kita percaya bahwa kita perlu berdoa bagi Indonesia karena lagi membara tentang beberapa keputusan pemerintahan maupun juga dari legislatif maupun juga dari yudikatif yang akhirnya menimbulkan kegaduhan. Dan kita tetap berdoa supaya Indonesia kembali kondusif dan juga rukun dan nanti pada transisi pemerintahan semuanya boleh berjalan dalam anugerah Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan tetap sanggup memelihara kita. Dia tetap Tuhan yang sanggup mencukupkan kebutuhan kita dengan cara ajaib. Dan saudara sekalian, dalam tahun ini kita mendapatkan tema yaitu The Year of Harvest, tahun penuaian. Dan subtema bulan ini adalah bertumbuh dewasa. Nah, izinkan saya hari ini untuk mengajak saudara mengerti ada banyak sisi-sisi kedewasaan yang harus kita miliki. Nah, saya baru-baru ini, saudara sekalian, bertemu dengan sepasang suami istri yang sama-sama pengusaha, dan mereka punya usaha, tetapi mereka sedang mengalami banyak kesulitan dalam keuangan. Bagaimana pandemi telah membuat mereka di luar daripada dugaan, di mana mereka mengambil pinjaman dari bank untuk usaha mereka. Dan sekali mereka sudah invest cukup banyak, tetapi pandemi datang dan akibatnya mereka tercekik dengan hutang yang sangat sulit yang mereka harus bayar, sehingga mereka betul-betul dalam kondisi berat sekali. Dan saya masih ingat dalam pelayanan saya yang lalu ke Indonesia bulan Januari, mereka khusus ngobrol dengan saya sekian lama, dan akhirnya saya berdoa, Tuhan memberi hikmat agar mereka untuk belajar bisa mengikat pinggang mereka. Saya berkata bahwa Tuhan berkata mau untuk kalian nggak usah gengsi, nggak usah bingung dengan soal penghidupan, pokoknya yang penting andalkan Tuhan, tapi juga cut loss semua hal-hal yang bisa dipotong pengeluaran supaya beban kalian tidak berat. Dan sekalian sebuah pesan yang cukup tajam dan yang mungkin keras buat mereka, karena mereka tadinya berpikir untuk cari option yang lain, mau cari utangan yang lain, bantuan yang lain, dan saya berkata jangan, stop, jangan andalkan yang lain, andalkan Tuhan, dan Tuhan mau supaya kalian hidup berpadan, nggak usah gengsi, jual semua apa yang bisa dijual, segera lunasi hutang dari bank supaya kalian bisa tidak lagi tercekik dengan bunga bank setiap bulan. Dan dalam pertemuan bulan kemarin, dalam pertemuan beberapa minggu kemarin, saudaraku di Indonesia, saya bersyukur akhirnya mereka cerita bagaimana mereka mengikuti apa yang kita sampaikan dan mereka menjual banyak hal, termasuk beberapa properti, dan mereka akhirnya melunaskan, ya mencicil melunaskan semua hutang di bank, sehingga mereka sekarang bersyukur bahwa mereka sudah bebas hutang dari bank. Walaupun mereka sekarang pun juga sudah tidak lagi punya mobil pribadi, karena mereka harus jual mobil pribadinya juga untuk ikut melunaskan utang di bank. Saya berkata, nggak apa-apa. Dan mereka masih terus naik Grab, saya dorong mereka nggak usah gengsi, dari hal yang sederhana pun, yang dibawa pun terus andalkan Tuhan. Dan mereka bersyukur, akhirnya dalam usaha mereka pun dengan kondisi yang akhirnya sudah tidak tertekan, tidak terjepit dengan bunga bank, akhirnya mereka bisa menurunkan biaya, saudaraku, dan juga mereka menurunkan biaya jual daripada produk mereka, sehingga akhirnya mereka bisa menjangkau menengah ke bawah, dan mereka bersyukur akhirnya justru harga itu yang akhirnya mereka turunkan membuat customer dari menengah ke bawah makin banyak, dan sekarang mulai profit. Saya berkata hati-hati, jangan sampai terjebak lagi dengan gaya hidup yang belum kalian waktunya, sehingga kalian tidak sampai terjebak dengan pengeluaran yang tidak penting. Nah, hal ini mengingatkan saya bahwa
ada banyak orang Kristen yang cinta Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang sangat-sangat setia kepada Tuhan. Keluarga ini juga keluarga yang tadinya bersama-sama melayani di BMC Philadelphia, tapi sudah pulang ke Indonesia. Di Indonesia pun mereka juga setia melayani, mereka menjadi berkat, tapi ternyata mereka punya problem soal keuangan. Dan saudara sekalian, saya yakin setiap kita bersyukur di Amerika, saudara mungkin ada yang sedang mengalami kelimpahan, Anda mengalami kecukupan, tapi juga siapa tahu di antara kita juga yang ada yang tetap struggle soal keuangan, baik Anda yang di Indonesia maupun di Amerika. Nah, izinkan saya membagikan kebenaran firman Tuhan malam ini dari sebuah sisi kedewasaan yang lain, yaitu dengan tema dewasa dalam keuangan. Ya, ayo kita ucapkan bersama saya, dewasa dalam keuangan. Dua, tiga, dewasa dalam keuangan. Ternyata kita harus dewasa, bukannya soal karakter, bukan hanya soal rohani, bukan hanya soal keluarga, pernikahan kita, dalam soal attitude kita, tetapi kita juga harus punya kedewasaan dalam soal keuangan. Mari kita lihat Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, Paulus mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi jangan merdeka abal-abal, jangan merdeka separuh-separuh, tetapi sungguh-sungguh merdeka. Ayo ucapkan yang online, coba ketik sungguh-sungguh merdeka. Dua, tiga, sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Bukan moga-moga, bukan akan, tetapi telah. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi. Kata bersama saya, jangan mau lagi ya dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi kena kuk perhambaan sehingga saudara tidak sungguh-sungguh merdeka, tapi saudara diperbudak kembali. Nah, kuk perhambaan yang saya lihat masih banyak memperbudak orang percaya hari ini adalah kuk hutang, atau kuk kemiskinan, atau kuk kemelaratan. Nah, saudara sekalian, hari ini apapun kondisi keuangan saudara, memang ekonomi dunia, termasuk Amerika, termasuk Indonesia, dan bahkan China, Eropa, sedang mengalami kelesuan. Beberapa banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya tutup, berapa banyak yang akhirnya melakukan pengurangan karyawan, atau mungkin kita juga kena dampaknya. Tetapi mari kita belajar percaya, Yesus sudah memerdekakan kita dari kutuk perhambaan kemiskinan, dari kutuk perhambaan hutang, dari kuk perhambaan yaitu kemelaratan. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, apapun kondisi ekonomi yang sedang terjadi, biar saudara boleh hidup dalam kelimpahan yang berasal dari Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Lihat janji Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia, Yesus, yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin. Yesus yang kaya rela jadi miskin di kayu salib. Sekalipun Ia, Yesus kaya. Nah, tujuannya apa? Mari baca sama-sama, imani. Supaya, 1, 2, 3, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ucapkan bersama saya, supaya saya menjadi kaya. 2, 3, supaya saya menjadi kaya. Jadi kedatangan Yesus selain bertujuan untuk memerdekakan kita, membebaskan kita dari kuk dosa, dari kuk kebinasaan, tetapi Tuhan juga mau, saudaraku, membuat kita mengalami kemerdekaan dalam soal kuk kemiskinan, hutang maupun kemelaratan. Tahukah Anda bahwa sampai hari ini ada orang percaya yang percaya Tuhan mau membuat dia kaya? Ingat bahwa kaya nggak selalu bicara soal uang ya. Kaya itu banyak hal, kaya sehat, kaya kebahagiaan, termasuk kaya dalam soal yaitu keuangan dan sebagainya. Tapi ada juga ekstrim yang lain.
Orang-orang percaya yang percaya bahwa mereka dikehendaki Tuhan hidup miskin, melarat, bahkan semakin melarat itu semakin mempermuliakan nama Tuhan, semakin melarat itu akan semakin yaitu rohani, sementara mereka menuduh bahwa orang yang kaya, semakin kaya itu akan semakin duniawi. Nah, tentunya kita malam ini nggak perlu memperdebatkan dua ekstrem ini. Seperti yang Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Saya beriman kaya, saya berdoa, saudara, jadilah seperti imanmu. Saya nggak tahu saudara mau beriman kaya atau mau beriman miskin. Tetapi percayalah ayat ini menjanjikan dan menjamin bahwa kematian Kristus memberi kita kasih karunia supaya kita yang miskin jadi kaya. Saudara, sempat ya cukup banyak sekali muncul sebuah yaitu saudaraku pendapat-pendapat bahwa orang Kristen hamba Tuhan tidak boleh kaya dan sebagainya. Bahkan seolah-olah pendeta yang kaya itu betul-betul pendeta yang materialistis, pendeta yang akhirnya korupsi, pendeta yang begini. Nah, kalau Anda lihat di YouTube channel kami, saya sampaikan juga ada tema-tema tentang pendeta dilarang kaya, ya. Ada yang saya juga beri tema pendeta kaya masuk neraka, ya. Dan itu membuat keseimbangan karena kalau saudara tidak mengerti, lihat berapa banyak orang akhirnya dengan mudah menghakimi para hamba-hamba Tuhan yang kaya. Dan saya berdoa supaya saudara ngerti, ya, kalau jemaat saja boleh kaya, hamba Tuhannya juga boleh kaya. Amin. Yang pasti kayanya jangan cara yang benar, ya. Kadang-kadang jadi pendeta tuh memang serba repot, ya kan. Nanti gemuk dibilang tidak pernah puasa, kurus dibilang ya nggak disertai Tuhan. Nanti pendeta bajunya bagus, ya pakai uang perpuluhan, ya kan? Bajunya compang-camping, ya pendeta kayak begini nggak disertai Tuhan. Pendeta nggak kawin, katanya, gimana pendeta nggak kawin? Ya, jemaatnya nanti bisa diberkati. Pendeta kawin, tapi nggak punya anak. Loh, mandul, ya busung. Bagaimana anak jemaatnya bisa diberkati? Nanti pendeta banyak anaknya, saudaraku. Dikatakan pendeta nafsunya besar, cuman kerjanya buat anak terus. Repot ya kadang-kadang. Pendeta naik motor yang jelek, ya kan. Katanya, pendeta menderita, ya kan. Kalau pendeta naik mobil bagus, mewah, uang perpuluhan dipakai. Makanya pendeta paling aman tidak naik motor, tidak naik mobil, ya. Naik apa? Naik unta. Bayangin jika Pastor Yongkin naik unta dari rumah menuju ke gereja, sudah berapa lama. Nah, jadi sudah mari kita belajar fair, kita nggak bisa pungkiri ada hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan motivasi yang salah, mencari keuangan, cari uang, cari kekayaan, ya itu jelas kita tidak boleh. Kita melayani Tuhan harus dengan tulus hati, dengan murni, tetapi kalau kita melakukan firman, dan kalau Tuhan memberkati kita, itu merupakan anugerah Tuhan. Jadi, saudara sekalian, mari kita belajar menjadi kaya itu tidak salah, menjadi kaya tidak duniawi. Ya, lihat Abraham yang adalah bapak orang percaya saja, dia disebut sebagai bapak orang beriman, tetapi dia juga kaya raya, ya. Bahkan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan seorang Israel hari ini menjadi negara atau bangsa walaupun kecil, tetapi negara yang sangat kaya raya. Bahkan orang-orang Yahudi menguasai ekonomi dunia, baik yang di Amerika, di Eropa, di Asia, Afrika, di Australia dan sebagainya. Dan mari kita belajar bahwa Tuhan mau membuat kita keluar dari kutuk perhambaan kemiskinan. Saya pernah ngalami miskin. Dan miskin itu ndak enak, ya kan? Miskin itu menderita, miskin itu menyakitkan. Saya ingat ketika ayah saya, saudaraku, dari seorang pengusaha yang berkecukupan, akhirnya bertobat jadi penginjil. Dan waktu itu belum punya gereja, sehingga hanya hidup dengan iman. Anda tahu, akhirnya semua usahanya ditutup, lalu dijual semua. Akhirnya, saudaraku, kami bukan cuma miskin, tapi melarat. Saya dengan kakak hampir di drop out dari SMA karena 8 bulan kami sudah nggak bisa bayar uang sekolah. Dan nama kami tercatat di papan, malunya bukan main, di antara anak-anak yang tidak bisa bayar uang sekolah.
Saudara, di saat itulah saya berdoa, Tuhan, orang tuaku sekarang jadi pendeta, kok menderita, kok melarat. Kalau engkau suatu saat panggil aku jadi hamba Tuhan, aku nggak mau jadi hamba Tuhan yang ngemis-ngemis atau minta-minta, tapi buktikan bahwa engkau memang memanggil dan memelihara. Dan ajaib, Tuhan benar-benar menggenapi, sampai hari ini Tuhan cukupkan semua dengan cara yang ajaib. Nah, saudara sekalian, tetapi saya mau mengajak saudara, nggak cuman beriman jadi kaya, nggak cuman beriman Anda lepas dari kutuk kemiskinan, dari kutuk hutang, dari kutuk kemelaratan, tetapi kita harus belajar menjadi dewasa dalam keuangan. Ya, kata bersama saya mau menjadi dewasa dalam keuangan. Ya, nah, rahasia dewasa dalam keuangan, bagaimana? Kita akan belajar ada 3 rahasia yang saya mau bagikan, dan ini merupakan bagian daripada apa yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat Tuhan melalui anak rohaninya Timotius. Mari kita lihat 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Rupanya orang-orang kaya juga perlu ditegur, perlu diajar, perlu diperingatkan, ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, termasuk setiap saudara yang mendengar dan menyaksikan program ini. Anda juga orang-orang kaya. Katakan amin, ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan sombong. Terus, dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Lihat, jangan berharap, jangan andalkan sesuatu yang tidak kekal, yang tidak tentu, yaitu apa? Contohnya kekayaan. Melainkan berharaplah kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu. Ucapkan bersama saya, segala sesuatu untuk dinikmati. Amin, saudaraku. Nah, ayat ini mengingatkan buat kita, jangan berharap kepada yang lain, tapi berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada kekayaan yang tak tentu. Nah, dari kalimat yang pertama, rahasia dewasa dalam keuangan yang pertama adalah, jadikan Yesus sebagai sumber berkatmu. Ayo ucapkan poin yang pertama, 1, 2, 3. Jadikan Yesus sumber berkatmu. Saudara, diberkati nggak salah. Diberkati itu tidak salah. Tetapi kesalahan banyak orang ketika diberkati adalah mereka menjadikan kekayaan sebagai pengharapan mereka, sebagai andalan mereka, yang akhirnya membuat mereka sombong, merasa hebat ketika mereka kaya. Nah, di sini Tuhan mau mengingatkan kita agar kita menjadikan Yesus saja sebagai sumber berkat kita. Ayo katakan bersama saya, hanya Yesus sumber berkatku. Ya, ingat saudaraku, kekayaan di dunia ini tidak ada yang kekal. Kedudukan di dunia ini tidak ada yang kekal. Sebentar datang dan sebentar bisa pergi. Kesuksesan di dunia hanya temporary. Hanya Yesus yang kekal dan hanya Yesus yang harus kita andalkan. Saudara, yang terjadi beberapa bulan yang lalu ada seorang wanita, ya, Indonesia di Philadelphia yang datang sejak 2006. Saya masih ingat hari itu Senin, saya lagi dampingi anak-anak youth kita lagi buat camp, ya, di luar daripada kota Philadelphia. Saudaraku, di antara sesi itu saya mendapat telepon dari rumah sakit Jefferson yang ada di Philadelphia. Lalu berkata, Pastor Lukas, boleh enggak, apakah kamu kenal dengan ibu ini? Saya jujur soal nama kadang-kadang enggak ingat. Saya bilang, boleh enggak kirim fotonya? Lalu mereka kirim foto, yaitu pasportnya. Ibu ini, saudaraku, berusia tahun ini 75 tahun. Ya, dan dia seorang anak tunggal, bahkan dia, saudaraku, tidak menikah. Dan orang tuanya sudah meninggal, dan ibu ini tipenya orang tertutup, ya. Dan sejak 2006, setelah dia pensiun dari Astra di Indonesia dengan kerjaan yang baik, dia merantau ke Philadelphia sendirian.
Dan dia juga ke gereja Bethany, BMC, Philadelphia, dan saudara sekalian, kemudian ibu ini ternyata, saudaraku, kerja susah payah di pabrik, ya kerja, 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 hematnya luar biasa, suka nabung, saudaraku. Dan seringkali, saudaraku, ketika dia, saudaraku, kerja, teman-temannya dia cerita, dia tunjukkan ini loh tabunganku, ya, sekian puluh ribu, dan dia tunjukkan ini loh tabunganku, sekian ratus ribu, ya, dan sebagainya. Wow, pokoknya dia kerja untuk nabung, hemat sekali hidupnya. Dan waktu pandemi, saudaraku, karena keadaan, maka dia jarang ke gereja, tetapi kadang-kadang muncul. Nah, tetapi saya diberitahu rumah sakit bahwa ibu ini ternyata jatuh di rumahnya dan akhirnya koma. Dan kebentur bagian kepalanya dan 80% otaknya sudah nggak berfungsi lagi. Dan saudara sekalian, pada waktu itulah saya coba cari dari pihak KJRI, mereka juga hanya mendapatkan alamat di Jakarta. Saya minta teman untuk datangi alamat itu, dan ternyata tetangganya pun juga dan yang tinggal sudah tidak kenal keluarganya karena sudah cukup lama tidak berhubungan dan sebagainya, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi, saudaraku, akhirnya singkatnya, saya coba publish di sosial media, siapa tahu ada yang tahu. Ternyata cepat sekali nyebar sampai ke beberapa grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Saudaraku, sampai akhirnya ada keluarga jauhnya dari Melbourne, Australia yang menghubungi kami. Dan singkatnya, ini keluarga cukup jauh sekali, ya, dan tidak ada kartu keluarga untuk membuktikan dia punya keluarga yang sakit ini. Dan ternyata akhirnya Tuhan memanggil, ya, ibu ini, dia meninggal. Dan saudara sekalian, kita akhirnya gotong royong. Kenapa? Karena saya dengan tim juga bongkar apartemennya, coba cari uang cash atau apa, ternyata nggak ada. Ya, kita nggak tahu apakah mungkin ada orang yang sebelumnya sudah masuk kamar dan mengambil, ya kita nggak ngerti. Tapi yang pasti nggak ada uang cash, yang ada catatan-catatan bank yang lama-lama dan sebagainya, saudaraku. Dan akhirnya kita gotong royong, Tuhan kirimkan orang-orang baik, kita kumpulkan dana untuk biaya kremasi, dan akhirnya tertutup, bahkan berlebih. Dan akhirnya keluarga di Melbourne juga ikut ambil bagian menabur, dan mereka akhirnya berkata kelebihan uangnya untuk BMC Philadelphia. Saya berkata terima kasih, tapi kita akan gunakan untuk menolong mereka yang lain kalau sampai ada yang meninggal dan tidak ada biaya. Dan saudara sekalian, yang sedih adalah apa, saudaraku? Ternyata setelah dia meninggal, saya coba dengan death certificate, ya, akte kematian dari City of Philadelphia, Amerika, bahkan kemudian saudaraku dengan berbekal surat, ya, kuasa yang diberikan oleh keluarga jauh di Melbourne, Australia. Saya datangi satu bank di kota Philadelphia dengan istri, saya datangi, ini orang sudah meninggal, bla bla bla, dan ternyata punya deposito sekian besar, tapi mereka berkata, mohon maaf, selama kalian tidak ada surat wasiat resmi dari orang itu, kalian tidak bisa ambil $1 pun. Bahkan di Singapura punya ratusan ribu, saudaraku, ternyata juga tidak bisa diambil. Saya kemudian konsultasi dengan pengacara, dan pengacara pun yang bidang soal begitu, dan berkata, Pastor, paling tidak kalau mau ngurus cuman hanya biaya kremasi dan berapa biaya untuk yaitu pelayanan gereja selama take care dia, itu yang bisa diganti, tapi selebihnya akan diambil oleh pemerintah. Sementara untuk biaya pengurusan itu pun juga keluar biaya sekian besar untuk pengacara. Saya akhirnya batalkan, dan saya bilang sama keluarga yang jauh di Melbourne bahwa semua uangnya kita nggak bisa ambil. Bayangin, coba Anda renungin, sejak 2006 sampai 2024, kerja keras, sudah umur 75, hemat, ya kan? Tapi akhirnya uang yang dia kumpulkan sudah tidak bisa diambil 1 sen pun. Bahkan untuk meninggalnya pun juga akhirnya kita kumpulkan dana, sementara di bank uangnya begitu banyak, ya. Dan Anda tahu kekayaan itu, saudaraku, ternyata nggak bisa kekal, ya. Bisa dikumpulkan, tapi kadang-kadang ternyata nggak bisa dinikmati. Bahkan untuk penguburan kremasinya pun, ibu ini nggak bisa menikmati uang hasil kerjanya. Jadi dua hal yang kita bisa belajar dari kisah ibu ini. Yang pertama adalah, selama saudara masih ada kesempatan, ya, andalkan Tuhan dan jangan andalkan yang lain. Katakan amin. Tapi yang kedua adalah, selama masih ada kesempatan, jangan terlambat mulai buat surat wasiat.
ya. Di Amerika istilahnya will, ya. Will, bukan will wanita idaman lain, bukan loh ya. Tapi surat will, ya, surat wasiat. Dan saya di Philadelphia hubungi pengacara yang baik, dan dia akan membantu untuk jemaat. Dan nanti September kita sudah janjian bahwa untuk mereka yang single $400, untuk mereka yang sekeluarga itu the whole family $500. Ya, cukup ekstrim, murah sekali, karena yang lain 1.000 lebih dan sebagainya. Dan dia mau bantu, dan so sekalian, saya nggak tahu kalau dari New York ya harus cari yang New York, lawyer New York ya, karena license-nya tiap ini. Dan saya himbau jemaat yang di villa untuk apa? Jangan cuman kerja, tapi harus mulai mikirkan kalau ada apa-apa harus siap, ya kan? Kalau suami meninggal, ke istri, ya kan, dan ke anak-anak, dan itu harus diatur dengan baik. Kalau sampai istri atau suami sama-sama meninggal, ke anak, dan kalau anak di bawah umur 18 tahun harus ada, yaitu walinya yang akan dipercaya untuk mengatur sampai anak-anak itu umur 18 tahun ke atas dan sebagainya. Nah, jadi saudaraku, mari kita lihat, kita harus betul-betul bisa mengandalkan Tuhan, tapi juga atur keuangan kita dengan baik, ya. Apalagi setiap saudara, hati-hati loh, jangan meremehkan AI, ya. Ya, Anda tahu kan sekarang AI itu punya julukan baru, bukan AI, tapi AI. Ya, AI, ya, suatu saat saya akan buat sebuah tema AI vs AI, saudaraku. Nah, kadang-kadang saudara jangan remehkan, AI itu duitnya banyak loh, saudara ya. Oh, di bawah bantalnya ada sekian puluh ribu, bisa berapa ratus ribu US dollar, ya kan. Wah, bahkan saudaraku, di bawah tempat tidurnya ada berapa kilogram emas. Makanya jangan remehkan AI, tampilannya sederhana tapi duitnya banyak, ya kan. Nah, tetapi saudaraku, kalau saudara andalkan uang, andalkan semua kekayaan Anda akan bisa kecewa. Nah, bagaimana cara menjadikan Yesus sumber berkat kita? Nomor satukan Tuhan lebih dari apapun juga. Ya, jadi saudaraku, jangan sampai engkau rela mengorbankan Tuhan, mengorbankan ibadah, mengorbankan pelayanan hanya kerja, hanya demi uang, ya. Ayo, semua kita juga perlu duit, nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau engkau nggak bisa beribadah, engkau nggak bisa melayani gara-gara kerja, Anda betul-betul sudah tidak menomorsatukan Tuhan. Saya nggak melarang saudara kerja hari Minggu, silakan. Tapi ayo ambillah waktu tetap untuk bisa ibadah. Katakan amin. Lalu berikutnya, menyadari tempat kita bekerja hanyalah sarana berkat. Ya, ingat, saudaraku, bos Anda kerja bukan sumber berkat Anda, cuman alat berkat Tuhan. Amin. Tempat Anda kerja, bisnis Anda, restoran, toko, pabrik, ya, dimanapun Anda bekerja, itu bukan sumber berkat Anda. Sadari itu cuman alat sarana berkat. Makanya hatimu nggak boleh mengandalkan bosmu. Hatimu nggak boleh mengandalkan pekerjaan usaha, toko saudara, perusahaan Anda. Tetap hatimu harus andalkan Tuhan. Dan sadar semua hanyalah titipan Tuhan, bukan milik kita. Makanya jangan sombong, ya. Ayo ucapkan bersama saya, jangan sombong, ya kan. Ada orang kaya sombong, ya. Memang mereka kaya sombong. Kenapa? Masih banyak yang mereka andalkan dan mereka anggap hebat. Tapi sedihnya ada orang miskin, sombongnya bukan main. Nggak tahu yang disombongkan itu apa, saudara. Tapi mari kita belajar sadar semuanya titipan Tuhan. Belajarlah dari tukang parkir. Biar punya banyak mobil, nggak sombong dia. Karena tukang parkir sadar, saudaraku, dia cuma dititipi mobil, ya kan? Kalau diminta, dia nggak marah, dan dia rela menyerahkan. Yang penting dapat tips dan juga dapat biaya parkir. Nah, banyak orang Kristen sudah menganggap bahwa, oh, ini semua adalah milikku. Pelayanan gereja, bahkan uang, bahkan pekerjaan, rumah milikku. Hati-hati. Kalau Tuhan minta, nggak ada yang bisa saudaraku menghalanginya. Lalu melekatnya bukan kepada berkat, tetapi harus melekat kepada Tuhan. Ya, ayo kita belajar. Hati-hati loh ya. Hati kita ini diuji Tuhan loh. Saudara, kalau engkau menjadikan Yesus sumber berkat, saudara nggak boleh hatimu melekat kepada berkat.
tetapi harus tetap melekat sama Tuhan. Makanya Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, makanya cara terbaik supaya hati kita melekat sama Tuhan, sama pekerjaannya, yaitu apa? Melalui korban persembahan. Dan korban persembahan harta kita bukan sekedarnya, tapi yang terbaik membuat hati kita melekat kepada rumah Tuhan, membuat hati kita melekat sama Tuhan. Kenapa? Karena uang itu adalah magnet yang menarik hati kita. Nah, mari kita belajar supaya saudara tidak melekat kepada berkat, tetapi kepada Tuhan. Amin. Bahkan kepada para hamba-hamba Tuhan juga di hari-hari ini sedih sekali. Ya, karena apa? Karena banyak hamba-hamba Tuhan hatinya tidak lagi melekat sama Tuhan, tapi melekat kepada orang kaya. Nah, kalau udah lihat orang kaya itu kayak gasing, saudaraku. Kalau sudah melihat orang kaya itu kayak kayak apa celengan bagong yang siap untuk menerima atau minta sumbangan. Waduh, itu mengerikan ya. Akibatnya apa? Tuhan marah. Siapa mengandalkan yang lain selain Tuhan, ndak malah diberkati, malah terkutuk. Menghadapin orang kaya itu biasa. Andalkan Tuhan, hati melekat sama Tuhan, bukan sama orang kaya. Jujur, saudaraku, kalau hati kita melekat sama orang kaya, nanti akhirnya hati kita tidak lagi tulus, ya kan? Mari kita belajar, kita tetap melayani semua orang, tidak membeda-bedakan kaya dan miskin. Tetapi sus kalian, kalau ada jemaat kaya pun, ada orang kaya pun, biasa saja. Ada orang, kalau ada orang kaya diperlakukan spesial, dan ada orang kaya memberi, ya kan? Tapi setelah memberi mau ngatur. Kalau sudah memberi lalu mau ngatur, ngatur gereja, ngatur pendeta, wah itu akan sangat menyedihkan hati Tuhan, ya kan? Bahkan saudaraku ada orang kaya malah pelit nggak ngasih berkat sebesar orang-orang yang sederhana. Jangan remehkan loh orang-orang sederhana. Tapi kalau cinta Tuhan, mereka membawa korban mereka itu di luar daripada dugaan kita. Seperti Maria Magdalena mempersembahkan minyak narwastu yang terbaik. Makanya jangan hati kita melekat sama orang kaya. Nanti Tuhan marah, ya kan? Tapi melekatnya sama Tuhan. Saya selalu berkata pada jemaat, ya kan, biarpun Anda sekaya apapun, dan Anda punya karyawan sekian banyak, Anda dihormati di kerjaan, begitu masuk gereja, lepas semua mahkota kalian. Dan izinkan serahkan mahkota kalian pada Yesus. Dan di gereja ada gembala yang akhirnya dipercaya Tuhan untuk memimpin. Nah, jangan malah orang kaya lalu ngatur-ngatur gereja. Walau orang kaya mau coba cari jabatan. Nah, saya berkata sedih ada gereja-gereja yang, wih kalau sudah kelihatan orang kaya, sebentar mau dijadikan wakil gembala, sebentar mau dijadikan ini itu. Wah, jelas Tuhan nggak suka ya. Di Philadelphia, BMC Philadelphia, biar sekaya apapun, tetap jemaat ya jemaat. Ya kan? Kalau melayani pun melayani dengan apa yang memang karunia, bukan karena dia orang kaya. Dan ini membuat akhirnya hati kita tetap tulus, akhir kita tetap benar di hadapan Tuhan, sehingga hanya Yesus sumber berkat kita. Ayo ucapkan bersama saya, hanya Yesus sumber berkat saya. Ya, jadi bos tempat kita kerja, karyawan kita, ya atau pelayanan atau saudaraku kekayaan kita itu hanya sarana. Dan ingat baik-baik, kalau Anda jadikan Yesus sumber berkat, nggak usah takut. Orang boleh coba tutup pintu berkat Anda. Tapi kalau Tuhan Yesus yang jadi pintu berkat, dia bisa buka berkat-berkat dengan cara yang ajaib. Saya sudah lihat banyak dalam hidup saya. Saya sudah lihat banyak dalam hidup orang-orang yang menomorsatukan Tuhan. Menjadikan Yesus sumber berkat. Kadang-kadang suatu satu pintu berkat tertutup. Tuhan sudah buka pintu berkat yang baru. Katakan amin. Lihat, seperti Elia di masa kelaparan. Tuhan membuka berkat. Alatnya Tuhan apa? Burung gagak, ya kan, yang pagi dan petang bawa roti dan daging. Kenapa burung gagak yang diantar disuruh Tuhan? Karena waktu itu belum ada Uber Eats. Karena itu belum ada, waktu itu belum ada Grab dan sebagainya. Nah, Sungai Kerit itu menjadi sumber air, tetapi Elia sadar burung gagak dan Sungai Kerit itu hanya alat berkat, sarana berkat, bukan sumber berkat. Makanya suatu saat tiba-tiba burung gagaknya nggak datang lagi. Sungai Keritnya kering.
Tapi Elia tetap percaya pemeliharaan Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan, sekarang pergilah ke Sarfat, dan nanti kamu akan aku pelihara melalui seorang janda. Elia percaya bahwa Tuhan sumber berkatnya. Waktu dia pergi ke Sarfat, mungkin ya dia pikir, wow, ini pasti janda kaya yang akan dipakai Tuhan memelihara saya. Pasti minimal janda kaya yang punya pabrik kecap manis, yang punya pabrik tusuk gigi. Ternyata waktu ketemu di Sarfat, oh my God, janda yang melarat juga, yang cuman punya sisa tepung segenggam dan minyak berapa tetes. Tapi ternyata akhirnya, saudara sekalian, justru dipakai Tuhan memelihara Nabi Elia. Makanya jangan pernah pandang orang dari penampilannya. Kadang-kadang orang-orang sederhana yang Tuhan kirim, kalau kita cintai, kasih dengan baik, justru mereka bisa dipakai Tuhan untuk membawa sebuah anugerah demi anugerah. Ayo kita belajar hati kita, supaya hanya Yesus yang kita jadikan sumber berkat kita. Percayalah, dunia boleh gonjang-ganjing ekonominya. Tapi kalau Anda andalkan Yesus sumber berkat Anda, berkat kita tidak tergantung dari sistem ekonomi dunia, tapi bergantung dari sistem ekonomi kerajaan sorga. Ekonomi dunia bisa bergoncang, tapi kerajaan sorga tak pernah bergoncang. Amin. Ekonomi dunia, mata uang dunia bisa inflasi, tapi percayalah, mata uang surga tak pernah inflasi, lalu selalu profit dan selalu naik. Katakan amin, saudaraku. Hari ini kita belajar untuk sungguh-sungguh berkemenangan. Hanya Yesus sumber berkat kita. Ayo ucapkan bersama saya, hanya Yesus sumber berkat saya. Inilah cara pertama sebagai rahasia untuk kita bisa dewasa dalam soal keuangan. Yang kedua sekarang, rahasia dewasa dalam keuangan. Lanjut lagi dalam 1 Timotius 6 ayat 18. Lihat, akhirnya Paulus berkata, peringatkanlah agar mereka, orang kaya itu, berbuat baik. Ucapkan bersama saya, berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Lalu apa? Suka memberi dan membagi. Ayo ucapkan suka memberi dan membagi. 2, 3. Suka memberi dan suka apa? Membagi. Nah, giliran suka memberi dan suka membagi, semuanya diem, saudara. Banyak orang, saudaraku, akhirnya ya nggak ngerti tentang kuasa memberi dan membagi. Nah, peringatkanlah untuk kita berbuat baik, jadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dari ayat ini kita belajar rahasia dewasa dalam keuangan. Yang kedua adalah tinggalkan mental orang miskin. Tinggalkan mental orang miskin. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggalkan mental orang miskin. Amin. Ingat, miskin itu adalah masalah keadaan. Namun kemiskinan adalah masalah mental. Saya ulangi ya. Miskin itu masalah keadaan. Oh, aku lagi nggak punya duit, lagi bokek. Itu artinya miskin, keadaan nggak punya duit. Namun kemiskinan itu masalah mental. Ya, ada orang yang kaya, tapi mentalnya miskin. Sebaliknya ada orang yang miskin, tapi mentalnya kaya. Nah, kaya miskin bukan dinilai dari standar kekayaan yang kita miliki, tetapi dinilai dari sikap hati kita. Kata bersama saya, dinilai dari sikap hati saya. Ya, nah Tuhan mau agar kita benar-benar merdeka dari mental kemiskinan. Tuhan mau agar saudara dan saya sebelum dipercaya Tuhan dengan banyak anugerah, agar kita meninggalkan mental kemiskinan. Apa sih ciri mental orang miskin? Selalu merasa kurang dan kurang. Nah, selalu merasa apa? Kurang dan kurang. Tidak pernah merasa berlebih, tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang-kurang. Berkat berapapun, lah kok cuman segini, ya kan? Nah, hati-hati, saudara sekalian. Ini ciri orang miskin, ya. Punya rumah, ya, merasa nggak cukup. Rumahnya kok kecil, pingin rumah besar. Sudah punya rumah besar, nggak cukup, pingin rumah 2, 3, 4. Loh, apa nggak boleh, Pak Lukas? Boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai terjebak dengan mental orang miskin.
miskin karena selalu merasa kurang dan kurang. Ibu-ibu, kalau suami Anda pulang dapat bawa gaji, ya, ternyata apa yang ibu-ibu lakukan? Apakah ibu-ibu bilang begini, Tuhan terima kasih buat berkat yang suamiku bawa pulang. Ayo suamiku kita doa sama-sama. Ucap syukur, biar ini jadi 5 roti dan 2 ekor ikan. Diberkati Tuhan, dan gaji bulan ini akan mencukupkan 1 bulan, bahkan lebih, bahkan 1 tahun. Mujizat terjadi. Wow, itu namanya mental orang kaya. Tapi berapa banyak istri-istri waktu suaminya dapat gaji membawa uang, lalu istri berkata, cuman segini, mana cukup tahu, lalu uang dibanting. Waduh, suami kayak begitu, segera cepat stroke dan mati, suruhku, ya kan? Nah, kita belajar yuk. Apalagi ciri mental orang miskin, memposisikan diri sebagai korban ketidakadilan. Oh, saya ini ndak hidup bahagia gara-gara bos saya pilih kasih, gara-gara Tuhan tidak adil, gara-gara begini. Nah, ini adalah orang mental miskin. Selalu sebagai posisi sebagai mental victim, korban, dan merasa tidak adil. Lalu apalagi? Menggantungkan hidupnya kepada bantuan orang lain. Waduh, suka yang namanya diberi, suka sekali yang namanya mendapatkan, ya. Bahkan sulit untuk memberi dan bersyukur, ya. Mentalnya mental orang miskin, ya kan. Mentalnya selalu minta-minta, ya kan. Selalu nggak bisa bersyukur, selalu merasa kurang, bahkan sulit, pelitnya bukan main, ya. Di sini nggak ada orang-orang pelit, amin. Ya, nah lihat nggak ada yang amin. Di sini nggak ada orang-orang pelit, amin. Ya, orang-orang pelitnya lagi nggak dengar khotbah. Ya, nah apa sih ciri mental orang kaya? Ya, selalu merasa berlebih. Nah, ini keren. Berkat berapapun dia selalu merasa berlebih. Ya, lebih atau kurang itu tergantung hati kita kok, saudara. Katakan amin. Ya, lalu apa? Bertanggung jawab terhadap apapun yang dialami. Nah, jadi nggak sibuk nyalakan orang lain, nggak bermental korban, nggak mengatakan bahwa ini adalah karena ketidakadilan, oh karena memang keadaan, enggak, tapi bertanggung jawab. Ya, kalau seperti tadi kesaksian yang saya saksikan di awal, saya bilang pada suami istri ini, kalau kamu nggak ngerubah gaya hidupmu, ya utangmu banyak tapi kamu kelihatan perlinte. Apa artinya? Utangmu banyak, kamu cuma hidup dari tutup utang, lubang tutup lubang. Ayo jual semua, hidup sederhana dulu sementara nggak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah mulai berkelimpahan, kamu boleh nikmati berkat, tapi hati-hati, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Nah, kita harus bertanggung jawab terhadap apapun yang kita alami. Ya, kita yang salah, buat keputusan yang salah, berhutang, lalu nyalakan Tuhan, gesek kredit card, ya kan, akhirnya terjadi sign, ya, tanda tangan and wonder, ya, wondernya akhir bulan kaget, kok tagihannya banyak, ya kan, lalu kita menyalahkan Tuhan, nyalakan pasangan, nyalakan orang lain. Enggak, orang yang bermental kaya, dia bertanggung jawab, aku yang salah, aku yang mau berubah, aku harus berubah, aku harus mau berubah, dan ini akan membuat dia mengalami kemenangan. Lalu apalagi? Berjuang bagi perbaikan hidupnya dengan optimis. Walaupun nggak langsung harus jadi orang yang langsung enak, tapi dia berjuang bagi perbaikan hidupnya dengan optimis, nggak pernah pesimis. Bahkan suka memberi dan suka bersyukur. Amin. Dan ini adalah mental orang kaya. Nah, saya sedih ya. Banyak hamba Tuhan atau anak Tuhan akhirnya selalu kalau mau nyerang eh, soal teologi menabur dengan cara apa? Lihat tuh, janda miskin dengan 2 dirham. Dia memberi 2 dinar. Ya, 2 dirhamnya untuk persembahan. Sementara orang-orang kaya memberi banyak. Lihat, yang dipuji Yesus adalah si janda miskin ini. Bukan orang-orang kaya memberi jumlah banyak. Lalu dikonotasikan. Jadi kalau kamu memberi persembahan, sedikit jumlahnya pun nggak apa-apa. Yang penting hatimu tulus, hatimu bersih karena cinta. Nggak kayak orang kaya itu memberi jumlah besar, tapi cari nama pamer. Bro, sis, denger baik-baik. Yang Yesus puji itu bukan karena janda ini memberi
saudaraku, jumlah 2 dinar lebih kecil daripada yang lain. Bukan. Baca baik-baik nanti. Yang dipuji ini oleh Yesus adalah apa? Wanita janda ini memberi lebih daripada yang lain. Kenapa? Dia memberi seluruh hartanya yang dia punya. Ayo, berarti secara persentase, ya, yang kaya Pastor Yongki punya 1 juta US dollar, ya kan? Lalu memberi 100.000 US dollar. Jadi cuma memberi berapa? 10%. Sementara ada Ibu Tuti yang cuma punya 100 dolar. Nggak ada lagi uang, tapi 100 dolarnya semua diberikan. Ayo, Bu Tuti memberi berapa persen? 100%. Pak Suryongki memberi 10%. Secara jumlah besar mana? Memang besar Pak Suryongki, 100.000 US dollar dengan 100 dolar. Tapi secara persentase, Ibu Tuti ini memberi seluruh hartanya bagi Tuhan. Nah, ini yang dipuji Yesus. Jangan melintir ayat, baca detail, ya kan? Nah, kalau ada lagi yang ngomong gini, lihat Yesus saja kasihan loh, dia anak manusia tidak pernah punya tempat meletakkan kepalanya, ya kan? Serigala punya lubang, ya, burung di udara punya sarang. Yesus anak manusia nggak punya tempat meletakkan kepalanya. Lalu dianalogikan, ditafsirkan, bantal aja Yesus nggak punya. Selalu dianalogikan Yesus miskin, Yesus nggak punya rumah. Bro, si salah. Itu nggak berarti bahwa Yesus nggak punya bantal, ya kan? Kenapa? Saudaraku, kalau Anda baca Yohanes pasal 1, pasal 2, dua orang murid Yohanes Pembaptis, waktu diberitahu oleh Yohanes Pembaptis, waktu Yesus lewat, ini loh anak domba Allah. Dua muridnya itu ikut Yesus. Lalu Yesus tanya, kamu mau kemana? Aku mau melihat di mana engkau tinggal, di mana rumahmu. Lalu mereka ikut Yesus ke rumah Yesus dan tinggal bersama Yesus. Nah, jadi Yesus punya rumah nggak? Nah, ya kan? Jadi artinya apa? Yesus nggak punya tempat meletakkan kepala. Ini arti rohani, bro. Jangan ditafsirkan secara jasmani. Yesus miskin sampai bantal aja nggak punya, tempat tidur aja nggak punya. Enggak. Ini bicara apa? Serigala punya lubang untuk tempat tinggal, burung di udara punya sarang untuk tempat tinggal. Tapi waktu itu anak manusia, Yesus sang kepala gereja, belum punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Belum punya gereja adalah tubuhnya. Makanya dia rela mati supaya kita jadi rumahnya, jadi gerejanya, jadi tubuh Yesus. Makanya kita disebut sebagai tubuh Kristus. Amin. Karena dia kepalanya. Nah, ini arti rohani. Jangan diartikan arti jasmani. Nah, orang-orang yang banyak cincong soal perpuluhan, anti perpuluhan, arti memberi, sudahlah satu aja kok, pelit. Iya kan? Banyak alasan, ternyata cuma satu aja kok, pelit, ya kan? Dan Anda tahu ya, apalagi saudaraku yang pengajaran anti perpuluhan. Coba perhatikan, ini saya ngomong ya. Coba lihat mereka yang mengajarkan anti perpuluhan, ya. Nanti lihat ujung-ujungnya mereka ngomong di akhirnya gini. Jadi ya kita ini harus memberi Tuhan yang terbaik, ya. Jangan 10% lagi, tapi segenap hati kita bahkan 100%. Nah, ujung-ujungnya apa? Juga minta persembahan. Iya kan? Kadang-kadang cuman packagingnya aja, dibungkusnya aja, tapi juga, nah, tapi saudaraku, mari kita belajar. Kita harus tinggalkan mental orang miskin dan jadi mental orang kaya. Jangan tunggu kita punya banyak baru suka memberi. Tapi justru waktu kita ada, kita suka memberi. Dan itulah justru rahasia kita hidup bahagia dan jadi berkat. Katakan amin dan percayalah. Gini ya. Saudara, ketika Anda memberi untuk pekerjaan Tuhan, ketika Anda memberi untuk hamba Tuhan, ketika Anda memberi untuk orang miskin, sebetulnya Anda sedang tidak menolongnya. Saya ulang lagi, kita kadang-kadang kita berpikir, kita memberi, kasihan, aku menolongnya. Kita pikir kita nolong dia melalui memberi. Percayalah, justru sebetulnya orang itu yang akan dipakai Tuhan untuk menolong kita. Ayo, kalau seandainya Nabi Elia, saudaraku, ya, wanita janda Sarfat itu tidak memberi roti terakhir kepada Elia, yang dia pikir untuk hamba Tuhan, ternyata dia nggak akan nikmati kelimpahan. Roti dan tepung dan minyak itu nggak dilipat gandakan Tuhan. Tapi justru waktu wanita ini mau memberi kepada Elia, justru dia diberi. Nah, ini loh. Kita kadang-kadang pikir, saya mau menolong orang ya. Padahal justru itu yang menolong kita.
Saudara, jangan berkata bahwa, oh, BMC Philadelphia membagi makanan banyak kepada komunitas, sampai tadi pagi pun kita beri makan banyak ya kepada orang-orang yang membutuhkan bangsa-bangsa. Tapi saya jujur berkata, justru mereka dipakai Tuhan untuk memberkati kami. Kenapa? Karena kami nikmati sampai hari ini dan saudara nikmati hari ini. Kenapa? Karena justru melalui memberilah kita nikmati anugerah demi anugerah. Sejak pandemi sampai hari ini, tim kami jarang ke supermarket lagi. Kenapa? Limpah. Yang namanya sayur, buah, daging, saudaraku. Limpah yang namanya bahan-bahan makanan. Kenapa? Karena justru ketika kami berbagi, kami juga diberkati. Ya, dan saya ajar tim saya, dan tadi pagi pun juga kita berdoa sebelum membagi. Tuhan berkati. Dan Tuhan kami butuh, ya, tim kadang-kadang beritahu, oh, cadangan daging kurang. Ayo berdoa, Tuhan kau Jehovah Jireh. Tuhan kirimkan daging. Oh, cadangan minyak goreng kurang. Cadangan ini kurang. Kita berdoa. Tuhan benar. Tiba-tiba baru selesai bagi makanan, ada lagi berkat datang. Dan ternyata apa yang kita doakan, Tuhan cukupkan dengan ajaib. Jadi, ayo belajar percaya. Jangan punya mental orang miskin. Tinggalkan mental orang miskin. Miliki mental orang kaya. Kata bersama saya mau punya mental orang kaya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia dewasa dalam keuangan. Lanjut dalam 1 Timotius 6 ayat 19. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ada kalimat mengumpulkan suatu harta. Ayo ucap bersama saya, mengumpulkan suatu harta. Dalam ayat ini, ternyata Paulus mengajar, jangan cuma mengumpulkan harta di dunia, tapi juga di surga, ya kan? Tapi kata mengumpulkan harta bicara apa? Yang ketiga, yang terakhir, rahasia dewasa dalam keuangan adalah jadilah bijak dalam keuanganmu. Kata mengumpulkan harta artinya apa? Kita bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik. Orang yang dewasa dalam keuangan akan bijak dalam mengumpulkan harta, bisa mencari harta, bisa mengumpulkan harta, bisa mengelola uang, menginvestasikan uang, bahkan mempersiapkan bagi generasi berikutnya. Apa yang kita harus lakukan untuk bijak dalam keuangan? Tetapkan prioritas keuangan. Ya, apa saja prioritas keuangan? Apa yang wajib itu dinomorsatukan, ya. Yang wajib adalah apa? Ya, untuk kita bayar semua utility, perpuluhan ke rumah Tuhan, bahkan juga saudaraku untuk orang tua. Lalu apa? Kebutuhan, ya. Kebutuhan itu apa? Makanan, pakaian, relatif, ya. Kita harus bisa berpadan. Kalau Anda sudah waktunya, ya, barang-barang branded yang mewah silakan, tapi jangan memaksakan diri, ya kan? Tapi kalau belum juga jangan, ya. Lalu apa? Tabungan dan investasi. Itu nomor 3. Baru yang nomor 4 terakhir, hobi. Hobi jangan dinomorsatukan, berantakan semua. Ya, hobi harus paling terakhir. Supaya apa? Supaya Anda benar-benar hidup di dalam segala kemakmuran. Jadi, jangan berpikir bahwa income-ku sekarang belum cukup. Tapi berapapun income Anda, cukupkanlah dirimu. Dengan apa? Kita bijaksana dalam mengelola uang. Ya, ayo kita bijak supaya hari ini saudara dan saya tidak kanak-kanak lagi dalam keuangan, tapi dewasa. Kesimpulannya, jadilah orang yang dewasa dalam keuangan. Jangan kanak-kanak. Dan rahasia dewasa dalam keuangan ada 3 hal. Ayo baca sama-sama. Yang pertama, jadikan Yesus sebagai sumber berkatmu. Jangan nempel sama uang, jangan nempel sama orang kaya, sama kerjaan, sama bos. Nempelnya harus sama Yesus saja. Terus, tinggalkan mental orang miskin. Miliki mental orang kaya. Dan yang ketiga, jadilah bijak dalam keuanganmu. Kita harus bisa mencari uang, mengumpulkan uang dengan baik, mengelola uang dengan baik, menginvestasikan uang dengan baik, mengumpulkan, menabung, dan bahkan juga menggunakan dengan baik. Dan saya berdoa biar semua saudara tidak lagi hidup dalam kutuk kemiskinan maupun perhambaan hutang maupun kemelaratan, tapi biar semua kita
nikmati kemerdekaan dalam soal keuangan. Yang percaya, katakan amin. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya.